Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu khususan ila Burhanul Islam Az-Zarnuji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau sebelumnya kita telah berbicara tentang bagaimana kita menghormati guru, harus menghormati kitab, harus menghormati teman, dan juga harus menjaga diri dari berbagai perbuatan tercela agar kita mendapatkan ilmu yang barokah. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesungguh-sungguhan, komitmen, dan istiqomah, bahwa seorang santri, seorang siswa, dan seorang mahasiswa yang hendak memperoleh yang ingin memperoleh ilmu yang barokah, maka hal yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah tentu bersungguh-sungguh. Maka kali ini kita akan membahas tentang faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmah. Ini sebuah fasal tentang bersungguh-sungguh, tentang konsisten, tentang istiqomah, dan lain sebagainya. Jadi langkah selanjutnya menurut Ta'limul Muta'allim agar kita mampu menjadi mahasiswa yang mendapatkan manfaat daripada ilmu, mendapatkan kenikmatan ilmu itu sendiri, maka poin yang selanjutnya, yang pertama dalam fasal ini itu adalah kesungguhan hati. Tentu ini sesuai dengan firman Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, misalnya, barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari menuju kami, mencari ridhaku, kata Allah, maka saya akan tunjukkan kepada mereka jalanku. Jadi jika kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka Allah itu akan senantiasa membukakan pintu cahaya untuk kita. Allah akan senantiasa menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang memudahkan pencarian kita. Maka syarat yang pertama agar kita mampu mendapatkan ilmu yang manfaat dalam fasal ini adalah bersungguh-sungguh. Dengan apa kesungguhan itu bisa kita rasakan? Dengan apa kesungguhan itu bisa kita lihat misalnya? Tentu sejauh mana kita belajar, sejauh mana kita mengerjakan tugas-tugas dari dosen, sejauh mana kita baca buku dalam tiap harinya, sudah berapa buku yang kita habiskan dalam tiap minggunya, dan lain sebagainya. Ini merupakan satu bentuk kesungguhan yang menjadi syarat mutlak agar kita mampu mendapatkan ilmu yang barokah. Tanpa kesungguhan maka mustahil kita akan menjadi ilmuwan. Tanpa kesungguhan maka mustahil kita akan menjadi ahli. Maka dari itu, jika teman-teman pengen mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, maka syarat pertama dalam fasal ini yang harus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh. Terus yang kedua adalah tentang kontinuitas dan mengulang bacaan. Artinya, jika teman-teman hanya mengandalkan pelajaran di mata kuliah, setelah itu teman-teman tidak pernah membacanya kembali, maka jangan harap teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa.
Maka sebagai seorang ilmuwan sejati, seorang santri sejati, ketika kita nyampe kos, maka kita harus baca ulang lagi apa yang telah kita pelajari selama ini. Dan begitu seterusnya. Kalian mungkin pernah belajar ta'limul muta'allim pada masa MTS, pada masa MI atau masa SMA. Tetapi kalian pelajari lagi saat ini, maka itu hasilnya akan berbeda. Karena konteksnya sudah berbeda, pengetahuan kita juga sudah berbeda. Dan itu manfaat kedua yang bisa kita dapatkan ketika kita selalu mengulang-ulang pembelajaran. Mengulang-ulang pelajaran yang pernah kita pelajari sebelumnya. Makanya di sini di dalam ta'limul muta'allim itu ditegaskan. Wala budda li talibil ilmi min syahril layali. Artinya, waktu yang tepat menurut ta'limul muta'allim untuk mengulang-ulang materi pelajaran itu antara sehabis isya hingga batas syaur. Artinya tengah malam itu selalu merupakan waktu yang paling favorit, yang paling istijabah, yang paling menenangkan untuk belajar. Maka janganlah, kalau teman-teman pengen mendapatkan ilmu yang berlimpah, pengen mendapatkan ilmu yang barokah, maka senantiasa jangan pernah tidur malam. Selalu bangunlah di tengah malam, baca kembali pelajaran yang telah kita pelajari, dan lain sebagainya. Sedikit cerita, ketika saya di Jogja misalnya, ketika saya masih S1, saya selalu menghabiskan malam-malam itu dengan menulis, entah itu di kos ataupun di warung kopi. Karena memang benar, waktu yang tengah malam itu merupakan waktu yang paling hikmat untuk bergelut dengan dunia tulis menulis waktu itu. Jadi ta'limul muta'allim itu menganjurkan agar kita senantiasa mengulangi mata pelajaran yang telah kita pelajari hari ini, itu kita ulangi lagi nanti malam. Dan begitu seharusnya. Terus poin yang ketiga yang ditekankan ta'limul muta'allim pada fasal ini, yaitu tentang menyantuni diri. Apa itu menyantuni diri? Itu artinya kita harus faham kekuatan kita itu sampai mana. Kita harus paham kita itu juga manusiawi, butuh istirahat, juga butuh menjaga kekuatan. Dalam konteks ini, ta'limul muta'allim itu menganjurkan kita jangan sampai berlebihan. Misalnya dari saking semangatnya kita sampai belajar 24 jam, baca buku tanpa henti-henti. Tidak boleh. Jangan sampai kita membuat tubuh kita lelah. Kita itu manusia dan juga butuh istirahat. Istirahat yang cukup itu juga penting untuk menunjang proses pembelajaran. Artinya proses pembekalan diri kita akan ilmu pengetahuan. Terus yang selanjutnya, cita-cita yang luhur. Mustahil seseorang akan mampu belajar dengan rajinnya, dengan begitu sungguh-sungguh kalau dia tidak memiliki cita-cita yang luhur. Makanya sebuah kata bijak mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Itu untuk apa? Itu agar menjadi spirit bagi kita untuk belajar secara sungguh-sungguh dan maksimal. Maka dari itu, mulai dari sekarang, gantungkan cita-cita kita setinggi langit. Sehingga kita mampu, sehingga kita bisa, mampu mencapainya dan bersungguh-sungguh dalam menempuh proses-prosesnya. Terus yang terakhir, dalam fasal ini, hindarilah hal-hal yang membuat kita malas. Jadi pasal ini menganjurkan kita itu jangan sampai jauhilah hal-hal yang membuat kita malas belajar. Apa itu? Misalnya terlalu banyak tidur, terlalu banyak makan, terlalu banyak nongkrong, terlalu banyak main game, dan lain-lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang barusan saya sebut itu merupakan kegiatan-kegiatan yang akan membuat kita malas untuk belajar. Oleh karena itu, jauhi kebiasaan-kebiasaan semacam itu, penuhilah hidup kita sehari-hari dengan penuh gairah sehingga kita mampu menyupport proses pembelajaran kita itu secara maksimal.
Jangan buang-buang waktu muda kita hanya untuk sesuatu yang berbau hiburan-hiburan semata. Tapi gunakanlah waktu muda kita untuk belajar yang sungguh-sungguh. Karena tanpa belajar yang sungguh-sungguh, mustahil kita akan menjadi orang besar, mustahil kita akan dikenal oleh orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa dipertemukan di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.